Selamat pagi para siswa yang terkasih. Selamat bertemu kembali dalam pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti kelas 11 SMA Xaverius Lubuk Linggau. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat, bahagia, penuh syukur, dan dalam cinta serta kasih Tuhan selalu. Mari kita awali kegiatan kita pada pagi hari ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, para siswa yang terkasih, sekali lagi selamat bertemu kembali dalam pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti kelas 11 SMA Xaverius Lubuk Linggau. Pada pagi hari ini kita akan mengulas materi tentang doa, dan materi tentang doa ini masih menjadi rangkaian dari topik sebelumnya yang berbicara tentang panca tugas gereja. Jadi materi kita pada pagi hari ini itu bukan merupakan bab yang baru, tetapi merupakan pembahasan dari bab yang sebelumnya masih dalam topik pembicaraan tentang panca tugas gereja. Dan kita secara khusus akan mendalami materi tentang doa pada pagi hari ini. Baik, siswa-siswiku yang terkasih dalam Tuhan. Sebelumnya kita sudah melihat bahwa dalam panca tugas gereja itu ada 5 poin. Pertama, liturgia yang artinya menguduskan. Yang kedua, kerigma yang artinya mengembangkan pewartaan kabar gembira. Kemudian koinonia yang artinya menghadirkan dan membangun persekutuan. Lalu ada diakonia yang artinya memajukan karya cinta kasih atau pelayanan. Dan yang terakhir martiria yang artinya memberi kesaksian sebagai murid-murid Tuhan. Nah, untuk kelima poin ini sudah saya jelaskan dalam materi sebelumnya ketika kita berbicara secara utuh tentang panca tugas gereja. Yang juga saya singgung berkaitan dengan tugas-tugas sebagai umat beragama itu seperti apa. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas satu poin, yakni tentang materi liturgia atau menguduskan. Tetapi saya tidak akan mengulang materi tentang liturgia atau menguduskan ini, ya, tidak akan mengulang materi tentang liturgia atau menguduskan ini, melainkan saya akan mengambil satu poin sebagai contoh atau perwujudan dari liturgia atau menguduskan, yakni doa. Ya, maka materi kita tentang doa ini masih ada kaitannya dengan poin pertama. Dan yang secara khusus akan kita dalami yakni tentang doa sebagai perwujudan dari liturgia atau menguduskan ini. Nah, siswa-siswiku yang terkasih dalam Tuhan, kita pasti sudah tidak asing dengan istilah doa. Dalam agama apapun, dalam agama manapun, pasti ada yang namanya doa. Dan di sini saya menjelaskan tentang arti doa secara umum. Ya, arti doa secara umum yang dipahami secara umum. Doa secara umum itu berarti berbicara dengan Tuhan secara pribadi. Dalam hal ini, dalam doa juga merupakan ungkapan iman secara pribadi dan bersama-sama. Mengapa dikatakan ungkapan iman secara pribadi dan bersama-sama? Karena dalam konteks doa itu ada yang dilakukan secara pribadi dan ada yang dilakukan secara bersama-sama. Gitu kan? Nah, karena merupakan ungkapan iman, maka ciri khas doa setiap agama pasti berbeda. Sekali lagi, karena ungkapan iman, maka ciri khas doa setiap agama pasti berbeda.
Nah, oleh sebab itu, doa itu biasanya berakar dari kehidupan nyata. Dalam hal ini, doa selalu merupakan dialog yang bersifat pribadi antara manusia dan Tuhan dengan Sang Pencipta dalam hidup yang nyata ini. Dialog yang bersifat pribadi. Dalam hal ini, dalam konteks ini juga, apapun agama kita selalu berelasi, berkomunikasi dengan Tuhan. Apa bentuk relasi, bentuk komunikasi kita itu? Yakni dengan berdoa. Itulah kesempatan kita untuk berbicara dengan Tuhan, baik secara pribadi ataupun juga yang diungkapkan secara bersama-sama. Nah, doa ini merupakan jalan dan perantara kita dalam berkomunikasi dengan Allah, dengan Tuhan. Maka seringkali ketika kita dalam suasana sedih atau dalam suasana gembira, kita sering mengungkapkan atau berbicara kepada Tuhan. Seperti doa awal dan akhir pelajaran ini. Ini sebagai pertanda bahwa ketika kita dalam pembelajaran ini, itu kita ingat akan Dia, akan Tuhan. Kita berkomunikasi dulu dengan Dia yang di atas. Maka tadi saya awali kegiatan kita ini, selalu dalam kegiatan kita awali dengan doa. Yang artinya bahwa kita menjalin relasi dengan Dia Sang Pencipta. Nah ini. Maka sebagai umat beragama, doa itu yang tidak boleh terlupakan. Karena apa? Karena doa kita merupakan ungkapan dan relasi kita kepada Tuhan. Kalau kita berbicara kepada orang lain itu mungkin yang dekat secara langsung. Kalau yang jauh bisa melalui telepon, lalu WA, Telegram, dan seterusnya. SMS mungkin ya. Video call. Tapi dalam hal ini ketika kita berbicara dengan Tuhan, kita ungkapkan dengan Tuhan, bentuknya adalah dengan doa ini. Maka kalau kita bandingkan atau kita dengan alat komunikasi kita, kalau kita berbicara jarak jauh itu menggunakan WA, ya anggaplah doa itu WA kita kepada Tuhan, Telegram kita kepada Tuhan, gitu kan? Status kita dalam WA kepada Tuhan, artinya status kita kepada Tuhan itulah doa. Karena apa? Disitulah kita berelasi dengan Tuhan, berbicara secara langsung dengan Tuhan, mengungkapkan iman kita sebagai umatnya. Nah, oleh sebab itu, apa tuh peran dan fungsi doa itu yang juga sudah saya singgung sebelumnya tadi, bahwa doa itu pertama-tama mengkomunikasikan diri kita kepada Allah, kepada Tuhan. Menyatakan diri kita sebagai umat beriman kepada Tuhan. Kita berbicara. Kita mengungkapkan iman kita, rasa kita kepada Tuhan. Lalu yang kedua, mempersatukan diri kita dengan Tuhan. Maka ketika kita ada masalah, kita larinya, kita mengungkapkannya adalah kepada Tuhan dalam doa. Kalau kita ada masalah kemudian kita mengurung diri di kamar, lalu lupa dengan Tuhan, bahkan mungkin dengan cara-cara yang tidak benar, misalnya minum-minuman keras dan sebagainya, itu justru lari dari Tuhan. Ketika kita ada masalah, persatukanlah, pasrahkanlah dirimu dengan Tuhan. Karena seperti apa? Dengan berdoa. Karena dalam doa itu, ini ada termuat dalam peran dan fungsi yang ketiga. Mengungkapkan cinta, kepercayaan, dan harapan kita kepada Tuhan. Lalu yang keempat, peran dan fungsi doa adalah membuat diri kita melihat dimensi baru dari hidup dan karya kita. Sehingga menyebabkan kita melihat hidup, perjuangan, dan karya kita dengan mata iman. Artinya melihat segala aktivitas, melihat segala kegiatan kita
ini dengan kacamata iman. Karena kalau kita melihat dengan kacamata iman, pasti yang akan kita fokuskan pertama-tama adalah relasi kita kepada Tuhan. Nah, karena doa itu merupakan bentuk komunikasi kita dengan Tuhan, upaya mempersatukan kita dengan Tuhan. Saran saya kepada kita semua, ketika kita menghadapi persoalan apapun, ketika kita menghadapi sesuatu apapun, entah suasana sedih atau gembira, nyatakanlah kepada Tuhan. Sesuai dengan agamamu, sesuai dengan kepercayaanmu, dan dengan caramu masing-masing. Pasrahkanlah dengan Tuhan. Karena dengan Tuhan, melalui kita berkomunikasi dengan Tuhan, sekali lagi, tidak ada yang mustahil bagi Dia yang Maha Kuasa. Kita boleh meragukan segala sesuatu, tetapi apa yang tidak boleh kita ragukan, yakni adanya Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberikan cinta, kepercayaan, dan harapan kepada kita. Maka karena Tuhan sudah memberikan cinta, kepercayaan, dan harapan kepada kita, dan keyakinan kepada kita, mari kita memanfaatkan itu dalam penuh rasa syukur sesuai dengan iman kita masing-masing. Maka kita pasrahkan semuanya, kita tanggapi cinta, kepercayaan, dan harapan Tuhan itu dengan memasrahkan diri kita kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Dari sebab itu, jangan pernah meninggalkan doa. Doa pribadi, doa bersama yang menjadi bagian ciri khas agamamu masing-masing, jangan ditinggalkan. Karena apa? Disitulah tempat kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kalau kita ketinggalan HP, biasanya kita akan bingung. Waduh, HP ku ketinggalan. Rela kita misalnya hujan, lalu entah kondisi seperti apapun, kita mau mengambil HP itu. Pertanyaannya dengan kita, ketika kita sedang bermasalah, apakah kita seperti itu dengan Tuhan? Atau apakah kita sedang dalam suasana gembira, kita memperlakukan Tuhan dengan mencarinya setengah mati, seperti ketika kita kehilangan HP, ketika kita lupa meletakkan HP kita? Mari kita renungkan secara pribadi. Kalau kita sering dan tidak bisa meninggalkan HP pada masa sekarang ini kan, maka sering-seringlah kita juga untuk berkomunikasi dengan Tuhan dan jangan melupakan Tuhan. Karena ketika kita melupakan Tuhan, maka kita sebagai umat beriman sama artinya sudah dengan tidak lagi ingat dengannya. Kita sebagai umat beriman harus ingat dengan Tuhan. Sebagaimana kita selalu ingat dengan pesan-pesan kita, bunyi-bunyi HP kita, maka perlakukanlah Tuhan lebih dari itu. Caranya, komunikasikan dirimu dengan Tuhan. Jangan malas berdoa, karena doa adalah kekuatan kita. Lakukanlah doamu sebagai bentuk ungkapan imanmu dalam konteks agamamu masing-masing. Bagaimana kamu berdoa? Bagaimana kamu berkomunikasi dengan Tuhan? Selama ini dan detik ini serta langkah-langkah berikutnya, bagaimana kamu berkomunikasi dengan Tuhan? Bagaimana upaya mendekatkan diri dengan Tuhan? Kamu sendiri yang bisa menjawab. Karena ungkapan iman kepada Tuhan pertama-tama secara pribadi, diri kitalah yang mengetahui.
Baik para siswa-siswiku yang terkasih. Intinya jangan lupa berdoa. Nah, sebagai pendalaman materi dari sini, kita akan menjawab beberapa pertanyaan, 2 pertanyaan. Ini tugas ini dikerjakan sesuai dengan agamanya masing-masing ya. Pertama, tuliskan pengertian doa. Pengertian doa di sini, pengertian doa dalam agamamu masing-masing. Doa dalam pandangan agama Katolik itu seperti apa? Kalau kalian yang beragama Katolik. Kalau kalian beragama Kristen Protestan, pengertian doa dalam agama Kristen Protestan. Kalau dalam agama Islam, apa pengertian doa dalam konteks agama Islam? Begitupun dengan agama Hindu, agama Buddha. Ya, tuliskan pengertian doa menurut agamamu masing-masing. Yang kedua, tuliskan salah satu doa yang menjadi ciri khas dari agamamu. Apa yang doa menjadi ciri khas dari agamamu? Ini dalam setiap agama berbeda. Misalnya, dalam agama Katolik ada doa ciri khas, ada doa Bapa Kami, doa Salam Maria, kemuliaan, terpujilah, dan lain sebagainya. Dalam agama Kristen Protestan ada doa Bapa Kami misalnya. Kemudian aku percaya juga. Dalam agama Islam, kalau kalian mau cari-cari di internet juga ada. Nah, bentar ini. Nah ini misalnya kalau kalian ingin cari di internet ada yang namanya kumpulan doa pendek yang sering dibaca Rasulullah untuk kepentingan sehari-hari. Nah di sini ada doa-doa di sini. Itu kan ada doa-doa yang bisa kalian tuliskan. Nah, itu kan kalau misalnya kalian cari di internet, ini bentuk doanya. Ya. Kalau kalian sulit menemukan secara pribadi, silakan cari di internet juga bisa. Ini contoh yang saya contohkan dalam agama Islam ada di sini beberapa, misalnya doa yang diungkapkan Rasulullah, lalu doa pendek yang diungkapkan Nabi Muhammad, ya, rasul itu dalam konteks agama Islam dan lain sebagainya. Silakan kalian mencari sesuai dengan porsimu yang kalau kalian dalam agama Islam. Nah, kalau kalian dalam agama Islam atau dalam agama Hindu atau dalam agama Buddha, kalau dituliskan dalam bahasa agamamu, tolong juga nanti diterjemahkan sesuai dengan transliterasinya ke bahasa Indonesia. Tuliskan dulu dalam konteks sesuai dengan bahasa khas agamamu, kemudian kalau sudah nanti tuliskan ke bahasa Indonesia. Lalu misalnya di agama Buddha juga ada di sini. Kalau kalian ingin mencari kumpulan doa dan mantra agama Buddha untuk sehari-hari, di sini juga ada. Dan kalau kalian kesulitan bisa mencari di sumber-sumber internet ya. Nah, ini kan. Nah, lalu dalam agama Hindu juga ada. Dalam agama Hindu ini misalnya 6 doa memulai aktivitas menurut agama Hindu Bali misalnya kan kalian cari di internet juga ada di sini ya. Nah, ini misalnya kan doa bangun pagi ada kalimatnya ini, kemudian ini ada artinya ya, kira-kira seperti inilah ya yang menjadi ciri khas dari agamamu. Oke, itu untuk tugas kita. Salah satu doa saja nggak sah. Pokoknya cukup tuliskan salah satu doa. Ini ya. Ini tentang tugas hari ini. Nah, untuk yang ini, tugas ini sekali lagi dikerjakan sesuai dengan porsi agamanya masing-masing. Maka untuk yang nomor 1, pengertian doa, kalau kalian yang beragama Buddha, ya pengertian doa menurut agama Buddha. Kemudian yang kedua, menuliskan salah satu doa yang menjadi ciri khas dari agamanya. Kalau kalian agama Buddha, ya tuliskan hanya dalam agama Buddha. Artinya hanya dikerjakan sesuai dengan porsi agamamu masing-masing. Nah, lalu untuk tugas ini, pengumpulan tugasnya seperti biasa, dikerjakan dalam buku tulis dan dikumpulkan di GC ataupun ke WA pribadi saya. Ya, kalau tidak bisa menuliskan dalam buku,
Kalian mau menuliskan di Word, silahkan ya. Saya tidak batasi, Pak, saya maunya mengerjakan di Word itu lebih nyaman, Pak. Silahkan ya. Memang saya tuliskan di sini dikerjakan dalam buku tulis, tetapi boleh juga dikerjakan di Microsoft Word ya. Lalu dikumpulkan di GC ataupun ke WA pribadi saya. Kapan batas normal pengumpulan tugas? Batas normal pengumpulan tugas adalah hari ini, Selasa 2 Februari 2021, pukul 23.59. Batas normal pengumpulan, artinya batas normal pengumpulan itu nilai maksimal. Ya, saya akan berikan nilai maksimal. Lewat dari batas waktu ini, ya tetap saya terima, tetapi jelas nilainya akan berbeda dengan yang mengumpulkan dalam batas waktu normal. Itu saja para siswa yang terkasih berkaitan dengan tugas kita pada pagi hari ini. Saya akhiri dengan selamat pagi, salam sehat, dan semoga Tuhan selalu memberkati kita semua. Kita tutup kegiatan kita pada pagi hari ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Semoga berkat Tuhan senantiasa menyertai kita semua.